Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, I'm Aisyah Rahmayanti and now I will explain about lesson 9 of my part is about problem with agreement. So we will discuss about problem 24, agreement of modified subject and verb, or you can open your book page number 61. Okay, 24, agreement of modified subject and verb. Persetujuan subjek dan kata kerja yang dimodifikasi. In all pattern, there must be agreement of subject and verb. Avoid using a verb which agrees with the modifier of a subject instead of with the subject itself. Jadi, di dalam seluruh pola kalimat bahasa Inggris, harus terdapat persetujuan atau kesepakatan subjek dan kata kerja. Hindari penggunaan kata kerja yang sesuai dengan pengubah subjek, bukan dengan subjek itu sendiri. Nah, his knowledge of language and international relations aids him in his work. Artinya, pengetahuannya tentang bahasa dan hubungan internasional membantu dalam pekerjaannya. His knowledge of language itu merupakan subjek. Nah, di sini itu menunjukkan jamak atau lebih dari satu. Sehingga kata yang tadinya awalnya aids itu aid tidak menggunakan s yang artinya tunggal, itu harus disesuaikan dengan subjeknya itu sendiri. In all patterns, avoid using a verb which agrees with a phrase of accompaniment instead of with the subject itself. Jadi di dalam seluruh pola-pola bahasa Inggris, hindari penggunaan kata kerja yang setuju dengan frasa yang diiringi dengan subjek itu sendiri. Nah, the guest of honor, along with his wife and 2 sons, was seated at the first table. Tamu kehormatan bersama istri dan kedua anaknya duduk di meja pertama. Nah, walaupun itu menunjukkan banyak orang, tapi maknanya tetap satu. Sehingga ini menunjukkan bahwa kalimat yang diiringi itu adalah along with his wife and 2 sons. Sehingga kata kerja yang cocok adalah was, bukan were. Seperti itu. Problem 26. Remember that there and here introduce verb subject order. Avoid using a verb that does not agree with the subject. Bahwa there dan here memperkenalkan perintah subjek kerja. Hindari menggunakan kata kerja yang tidak sesuai dengan subjek. Jadi there were 10 people in line already when we arrived. Sudah ada 10 antrian ketika kami tiba. Itu was itu tidak sesuai karena 10 people itu mengandung makna jamak. Jadi yang pas dan cocok adalah were 10 people. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Diva Zahra. I will explain about problem 27 and 28. Negative emphasis adalah penekanan atau penegasan pada kalimat negatif. Remember that negatives include phrases like not one, not once, never again, only rarely, and very seldom. Auxiliaries must agree with verbs and subject. Kata bantu harus berkesinambungan atau berketerimaan dengan verb ataupun subject. Jadi auxiliary di sini adalah kata bantu. Avoid using a subject before auxiliary in this pattern. Jadi hindari menggunakan subject sebelum auxiliary dalam pola kalimat ini. Susunan yang benar itu adalah negative, auxiliary, subject, baru kemudian verb. Never again will they stay in that hotel. Never again adalah negative, will adalah auxiliary, they adalah subject, dan stay adalah verb. Remember that the following subjects are singular: anyone, anything, each, either, everyone, everything, neither, no one, nothing, what, whatever, and whoever. The following subjects are plural: view, and the rest. Avoid using plural verb and singular subject, or plural subject or singular verb. Jadi, hindari
menggunakan kata kerja yang berbentuk jamak dengan subjek yang berbentuk tunggal, ataupun sebaliknya, subjek yang berbentuk jamak ataupun kata kerja yang berbentuk tunggal. Example, everyone who majors in architecture and fine arts studies history of art. Di sini subjeknya adalah everyone. Everyone bersifat singular. Kemudian kata kerjanya adalah studies yang bersifat singular juga. Jadi antara subjek dengan verb itu sejenis. Jadi kalimat ini adalah benar. Here I want presentation about lesson 9 of problem 51, agreement of subject and possessive pronouns. Okay, please open page 68. In all pattern, there must be agreement of subject pronoun and possessive pronoun which refer to the subject. Artinya, dalam semua pola harus ada kesepakatan antara kata ganti subjek dan kata ganti posesif yang merujuk pada subjek. Jadi, dalam semua pola kalimat itu harus ada kata ganti subjek dan kata ganti posesif yang merujuk pada subjek tersebut. Remember that the following possessive pronouns are singular. Ingat bahwa kata ganti posesif berikut ini termasuk kata ganti tunggal, yaitu her, his, its. Next, avoid using their instead of her, his, or its when referring to a singular subject pronoun. Artinya, hindari penggunaan sebagai ganti dari her, his, atau its ketika merujuk pada kata ganti subjek tunggal. Jadi, dalam sebuah kalimat itu kita harus menghindari penggunaan kata ganti her, his, atau its ketika kata ganti tersebut merujuk pada kata ganti subjek tunggal. Next, avoid using her instead of his unless referring specifically to a woman. Artinya, hindari menggunakan her sebagai kata ganti milik kecuali kata itu memang merujuk khusus kepada seorang wanita. Jadi, hindari penggunaan kata ganti berupa her dalam sebuah kalimat kecuali memang dalam kalimat itu penggunaan her itu memang merujuk kepada seorang wanita, itu boleh menggunakan kata ganti her. Oke, saya akan give example. This is incorrect and this is correct. Incorrect. Ini yang pertama yang tidak benar ya, ini yang salah. Contohnya, everyone should put their examination before leaving. Examination before leaving. Ini merupakan kalimat yang salah karena ini seharusnya ini bukan their, tetapi yang benar itu every should put his examination before leaving. Jadi kata their ini menurut problem agreement of subject and possessive pronoun harus diganti menjadi kata ganti berupa his. And next, I will presentation about problem 32, agreement of impersonal pronouns. In all parent, there must be agreement of impersonal pronoun in a sentence. Remember that for formal writing, it's necessary to continue using the impersonal pronoun when through the sentence. Artinya, perlu diingat bahwa dalam penulisan formal itu perlu untuk terus menggunakan kata ganti seseorang melalui kalimat. Jadi dalam sebuah kalimat itu perlu menggunakan kata ganti impersonal dalam kalimat tersebut. Itu dalam penulisan formal.
For more informal writing, he or his may be used instead of when or once. Artinya, untuk penulisan kalimat yang lebih informal, seseorang bisa menggunakan he atau his sebagai kata ganti. Itu bisa diganti menjadi one or once. Jadi dalam problem 32 ini penggunaan kata ganti he or his itu bisa diganti dengan one or once. Avoid using your, they, or their to refer the impersonal pronoun. Artinya dilarang menggunakan you, your, they, or their untuk merujuk ke kata ganti impersonal. I give an example. This is incorrect, yang tidak benar, kemudian this is incorrect, yang tidak benar, kemudian yang ini yang correct, yang benar. Yang tidak benar itu, if one does not work hard, you cannot expect to success. Dalam problem 32 ini, penggunaan you ini salah. Seharusnya penggunaan you ini diganti menggunakan one. Jadi menjadi yang benar, if one does not work hard, one cannot expect to success. Jadi you ini diganti menjadi one. Oke. Thank you for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agreement of a collective subject and verb. Avoid using plural verbs with singular subject and singular verbs with plural subjects. Hindari penggunaan kata kerja jamak dengan subjek tunggal, kata kerja tunggal dengan subjek jamak. Note: in certain cases, to express the spread of individuals in a group, the reader might use a plural verb with the subject audience team. Dalam kasus-kasus tertentu, untuk mengekspresikan pemisahan individu dalam suatu kelompok, penulis dapat menggunakan kata kerja jamak dengan subjek. Examples: incorrect, $20 are the price. Mengapa salah? Karena $20 harusnya menggunakan is, bukan are. Contoh yang kedua, many people is coming to the graduation. Kalimat yang benar adalah many people are coming to the graduation. Agreement of noun and pronoun. In all patterns, there must be agreement of noun and pronoun. Dalam semua pola, harus ada kesepakatan kata benda. Avoid using a pronoun that does not agree with the noun to which it refers. Hindari menggunakan kata ganti yang tidak sesuai dengan kata benda yang diacu. Examples: incorrect, those of who are over 50 years old should get their blood pressure checked regularly. It's incorrect because using there. So, correct is those of us who are over 50 years old should get our blood pressure checked regularly.